Umur udah mau 25 tahun tapi hidup masih gini-gini aja. Setiap tahunnya selalu ada resolusi tapi ujungnya itu cuma jadi mimpi. Data BPS tahun 2023 menyampaikan ada sekitar 10 juta Gen Z yang nganggur atau NEET, Not in Education, Employment, and Training. Ya intinya mereka gak ada kerjaan sama sekali setelah mereka lulus, dan gue rasa permasalahannya masih relevan sampai sekarang. Karena jujur gue pun sekarang gue gak nganggur tapi semi nganggur ya. Ya layaknya seorang freelancer pemula pada umumnya, pemasukannya itu bergantung pada ketersediaan project. Kadang dapat duit, tapi juga pernah ada bulan dimana gue gak dapat pemasukan sama sekali, and that sucks. Makanya di tahun 2025 ini gue punya misi untuk punya yang namanya kestabilan, terutama dalam masalah pemasukan setiap bulannya. Karena setelah tahun 2024 menjadi job seeker pasca lulus, gue menyadari banyak hal yang terjadi. Mulai dari pentingnya pengalaman kerja, terbiasa dengan penolakan dan juga kegagalan. Semua yang kita mau harus melalui proses yang panjang gitu, jadi gak bisa instan. Terus kita juga harus beradaptasi dengan teknologi kayak AI ataupun tools digital lainnya. Dan juga pentingnya peranan politik di seluruh aspek kehidupan kita termasuk dalam karir. Ya, gitu. Tapi gue bukan berarti menyalahkan pemerintah, tapi memang gue melihat dan menyadari bahwa peran dari para pejabat yang ada di pemerintahan ini sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat sipilnya termasuk lapangan pekerjaan. Itu doang kok guys, aman. Dalam mencapai mimpi gue supaya bisa fight di tahun 2025, gue udah coba merangkum hal yang penting buat dilakuin selama 1 tahun ke depan ya at least. Tapi hal ini tuh lebih penting karena ini akan menyangkut bagaimana kita bangun rutinitas dan nggak buang-buang waktu di tahun 2025. Karena kalau kita lihat dan realistis aja ya, resource yang paling kita punya saat ini itu adalah tenaga, otak, dan juga waktu. Menurut WEF, Future Jobs Report tahun 2025, core skills yang dibutuhkan industri atau dunia saat ini itu adalah berpikir analitik, resilience, ataupun gigih, dan masih ada banyak lainnya. Rata-rata di sini kita lihat di chart memang semuanya berhubungan dengan namanya masalah. Jadi memang dituntut untuk bisa thriving atau bertahan atau survive di industri kerja ya kita mesti punya kemampuan untuk berpikir analitik. Jadi kita bisa memecahkan sebuah masalah itu nggak asal-asalan. Jadi kita coba analisis dulu berdasarkan data dan fakta yang ada, baru kita tuliskan solusinya apa. Karena memang kalau misalkan kita lihat ke perusahaan-perusahaan ataupun klien-klien kan yang mengasih jasa itu mereka punya masalah, mereka punya problem yang harus kita selesaikan. Dengan skill set ataupun value kita yang udah kita pelajari, ya kita bisa offer solution ke mereka. Makanya sangat-sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Dan di sini masalahnya ya masalah pekerjaan, ya masalah spesifik tertentu kayak misalkan lo UI UX designer ya masalah yang diselesaikan kayak masalah retention atau misalkan masalah conversion rate gitu supaya bikin desainnya lebih banyak digunain oleh user kayak gitu. Jadi memang hidup ini memang penuh masalah gitu, termasuk pengangguran itu juga masalah. Nah selanjutnya itu nganggur bukan berarti kita jadi gak ngapa-ngapain gitu ya. Justru ketika kita nganggur kita mesti pintar buat memanfaatkan waktu. Karena ya jangan sampai kita buang sia-sia gitu aja gitu. Nah mungkin jadi pertanyaannya adalah kalian bingung gitu buat ngelakuin apa, kan kita gak punya kerjaan dimana kita mau punya kegiatan. Ya jawabannya kegiatan bisa kita buat sendiri sebetulnya. Kita bisa bangun rutinitas sendiri. Dengan contoh kalau misalkan kalian bingung mau kerja apa ya, kalian pilih dulu industri yang memang kalian mau tekuni apa gitu, dan kalian berusaha buat pelajari itu dan bikin project di sana, bangun portfolio di sana. Ya jadi posisikan diri kalian tuh kayak kerja gitu ya. Sama gitu gue sekarang bikin konten kayak gini belum ada hasilnya gitu. Cuman ya gue berusaha buat bikin konten meskipun mungkin gak sering, meskipun mungkin gak konsisten karena masih banyak hal yang gue lakuin di luar sana. Tapi ya gue berusaha buat punya kegiatan meskipun ada kalanya gue nganggur. Contoh kecilnya ya mungkin kalian seorang programmer, ya berarti keseharian kalian mesti ngoding. Ataupun kalian seorang desainer, ya keseharian kalian ya desain dong.
Ya meskipun gak dibayar, meskipun gak ada hasilnya, menurut gue gak ada masalah, karena yang dibutuhkan menurut gue itu adalah rutinitas atau habitnya terlebih dahulu, dan juga itu bangun portfolio lah itu dengan ngerjain project-project yang kita bangun sendiri. Karena jangan sampai kalian nganggur tapi gak ada kegiatan sama sekali, ujung-ujungnya nanti kalian bakal nyesel sendiri, apa gue gak ngelakuin hal ini. Menurut gue kita bisa belajar dari siapa saja, termasuk dengan cara networking. Gue punya koneksi di LinkedIn itu ada 500 lebih, tapi interaksinya 0. Jadi memang gue jarang engage dengan koneksi-koneksi gue di LinkedIn. Jadi gue cuma sekedar connect, cuma sekedar follow, cuma sekedar oh ya ini ada orang yang punya passion yang sama di bidang yang sama, tapi gak ada engagement, gak ada komunikasi sama sekali, dan menurut gue itu gak bagus ya. Karena harusnya kalau misalkan koneksi ya kalian punya interaksi. Jadi menurut gue penting banget kalian untuk belajar dari orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, orang-orang yang jauh lebih jago dari kalian. Karena kalian bakal pelajari banyak hal, kalian bisa curi ilmu dari mereka, dan juga setahu gue koneksi itu bakalan membuka peluang yang gak disangka-sangka. Ini berdasarkan banyak artikel yang bilang pentingnya networking, dan juga testimoni orang-orang secara subjektif ya, yang mengatakan bahwa networking itu benar-benar bikin opportunity kita jadi lebih besar. Tapi di zaman sekarang sih kayaknya jadi gak menutup kemungkinan kita bisa terkoneksi secara online melalui sosial media, atau kita juga bisa bangun personal branding dengan ngepost hasil kerja kalian ataupun kalian bikin konten di sosial media. Atau ada cara yang lebih simple menurut gue, yaitu dengan cara nge-pick public figure atau content creator yang kalian ingin jadikan seorang role model, terus kalian amati dan pelajari. Ya ini mungkin mentor secara gak langsung mungkin ya, meskipun gak ada interaksi, tapi kalian bisa belajar dari mereka. Di zaman sekarang itu banyak banget produk yang muncul, termasuk produk-produk kayak software ataupun AI. Ya kan kita bisa lihat gitu ya, dikit-dikit AI, ada AI ini FOMO, AI ini FOMO. Ya sebenarnya nggak salah ya untuk FOMO atau sekedar eksplorasi tools-tools tertentu ya. Tapi menurut gue penting banget untuk kita mempelajari tools atau AI ini, karena ini bakalan jadi sahabat kita nanti ke depannya. Kalian bisa mempercepat workflow kalian, membuat pekerjaan kalian lebih efektif, juga bahkan mungkin bisa jadi asisten gitu ya. Dan termasuk gue juga gitu, konten ini gue bikin itu beberapa revisiannya ya pakai ChatGPT gitu, karena ya sekali lagi mungkin gue bisa salah, gue bisa keliru, tapi gue manfaatkan itu untuk revisi atau ngasih tambahan ide gitu. Ya memang kita gak bisa mempelajari semua tools, tapi mungkin kita bisa pelajari yang sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau gue sih biasanya pakai Notion, jadi gue pelajari Notion buat ngatur project dan juga konten-konten. Terus juga gue belajar juga Google Sheet, ya, kayak kalendernya, Google Drive-nya, Docs-nya, spreadsheet dan semacamnya. Dan juga belajar prompting buat ChatGPT supaya outputnya lebih bagus lagi. Dan masih banyak lagi sama tools yang bisa kalian pelajari. Masalah yang gue hadapi di tahun kemarin itu adalah nggak pede dan terlalu perfeksionis dengan apa yang gue lakuin, termasuk bikin konten. Jadi ketika kita ada ide, kita tulis, kita kembangkan, dan harusnya kita langsung eksekusi gitu ya. Jangan lakuin seperti apa yang gue lakukan di beberapa waktu kemarin. Seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya, kalau gue orangnya cukup perfeksionis sehingga konten yang gue bikin itu banyak yang terhambat. Bahkan udah sampai tahap syuting, udah tinggal dipublish, cuman gue merasa bahwa konten itu gak layak dan jelek, jadi akhirnya gue gak upload. Padahal faktanya ya memang kontennya jelek. Jadi memang susah kalau misalkan kita ngeharapin yang namanya kesempurnaan. Justru dengan cara kita upload, meskipun itu jelek istilahnya, mungkin kita bisa banyak belajar supaya nemuin format terbaik. Termasuk juga gue ketika bikin skrip, sekarang gue masih belum menemukan format skrip terbaik, tapi mungkin one day gue bisa nemuin format menulis skrip terbaik buat video gue dari beberapa iterasi yang gue lakukan melalui konten ini. Jadi menurut gue jangan sampai kalian menunggu kesempurnaan, punya ide, kembangkan, langsung eksekusi. Ataupun mungkin kalian nunggu motivasi, dan menurut gue nunggu motivasi sih gak akan ada habisnya. Kalau misalkan kalian nunggu motivasi buat ngelakuin sesuatu, kalian bakal nungguin selamanya.
Seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang ekonomi lagi nggak stabil, lagi nggak pasti. Harga barang gue rasa sekarang banyak yang naik gitu ya, nggak secara langsung ya. Dan mungkin akan terus seperti itu. Ya memang ini pun yang gue rasakan gitu ya, mengenai finansial gitu, mengenai persiapan gue untuk mengontrol duit. Gue udah belajar finance itu dari pandemi kalau nggak salah. Tapi itu semua ternyata nggak kepake ketika kita punya duitnya langsung. Jadi pas belajar kan pada saat itu gue belum bisa cari duit. Tapi ketika gue udah bisa dapetin duit, pada saat itu gue sempet gajian 1 minggu itu 1 juta, dan 1 bulan itu berarti ada 4 juta. Itu ludes guys. Ya mungkin ini kalian juga ngerasain dimana ketika kalian menerima gaji pertama kalian balas dendam gitu, beli apa yang udah kalian inginkan sedari dulu gitu. Begitupun gue gak kerasa gitu ya, uang yang tiap masuk keluar, dan keluarnya itu nggak jelas kemana gitu. Jadi kita nggak tahu kemana uang kita ini. Hingga akhirnya ya pada saat ada waktu dimana gue nggak ada project 1 bulan, ya gue cuma bisa gigit jari gitu ya. Uang-uang yang udah gue keluarin nggak ada, gak tahu kemana. Tapi untungnya memang untuk kebutuhan yang masih bisa di cover oleh orang tua gue, kayak untuk makan dan juga tempat tinggal. Jadi ya gue masih punya privilege untuk bisa dimanfaatkan. Cuma ya tetap menurut gue penting banget untuk kita kontrol pemasukan kita. At least kita tahu gitu apa yang kita beli gitu ya. Jadi jangan sampai impulsif. Generasi Z dan milenial disebut bakal lebih cepat miskin daripada generasi lainnya akibat enggan menabung dan punya kebiasaan doom spending. Gue tahu untuk mencapai kesuksesan tertentu ya di taraf tertentu mungkin perlu waktu yang lebih lama gitu ya. Cuman untuk sekarang, at least tahun 2025 gue bisa punya income yang stabil gitu ya secara finance. Menariknya, video ini tuh bakalan ada balasannya atau lanjutannya. Jadi nanti di akhir tahun bakalan ada video yang akan membalas dan nge-share perjalanan gue selama tahun 2025 untuk sekaligus membalas dari video ini. Jadi apa yang gue omongin itu bener gak sih gue lakuin? Di sana gue bakal transparan, bakal jujur aja, gak akan gue tutup-tutupin terus apa aja yang gue pelajari selama tahun 2025, masalah apa yang dihadapi, hal apa yang bisa kita improve gitu ya dari perjalanan di tahun 2025. Dan menurut gue itu bakalan jadi journey yang seru, at least buat gue ya. Gue Rifki Haji Dabibi, stay tune buat video-video selanjutnya and keep push your limit.